Selamat berjumpa kembali Educators di episode keempat, dan ini adalah bagian yang keempat dari pembahasan kita tentang merebut kembali waktu anugerah Tuhan. Saya berbagi dari hasil membaca, mempelajari buku karya Jordan Rainer yang berjudul Redeeming Your Time, yang kurang lebih artinya adalah merebut kembali atau menebus waktu anugerah Tuhan. Secara keseluruhan ada 7 bab yang disajikan di dalam buku ini, dan kita sudah membahas bab 1 sampai dengan bab 4. Kali ini kita akan langsung ulas sekaligus 3 bab terakhir, yaitu bab 5 tentang terimalah kenyataan Anda tidak maha hadir. Yang keenam, rangkulah istirahat produktif. Dan bab 7, hapuskanlah semua ketergesaan. Mari kita memulai dengan membahas bab 5, yaitu terimalah kenyataan bahwa Anda tidak maha hadir. Hanya Tuhan yang bisa maha hadir, karena memang itulah karakteristik Tuhan. Untuk menebus kembali waktu kita sesuai dengan teladan Sang Penebus, kita harus menerima kenyataan bahwa sebagai manusia ciptaan Tuhan, kita hanya bisa berada di satu tempat pada satu waktu dan berfokus pada satu hal penting pada saat tertentu. Itu adalah bagian kita yang terbaik. Nah, Educators, Yohanes 16 ayat 7 mengingatkan kita, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Itu kata Tuhan Yesus Kristus sewaktu Tuhan ada di dunia ini bersama-sama dengan manusia. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Maksudnya Roh Kudus yang selalu akan bersama kita dan ada di mana-mana. Jadi dalam hal ini tegas dikatakan bahwa Tuhan Yesus tidak bisa pada waktu pelayanannya di dunia ini sebagai 100% Tuhan, tapi sekaligus juga 100% manusia. Dia tidak bisa berada di 2 tempat pada saat yang sama. Nah, demikianlah juga kita, makhluk ciptaannya, sebagai manusia, kita tidak bisa berada di 2 tempat sekaligus begitu ya. Walaupun mungkin teknologi menolong kita, tapi secara fisik kita tidak bisa berada di 2 tempat langsung berinteraksi dengan orang di tempat yang berbeda-beda. Nah, Peter Drucker, pakar manajemen, pernah mengatakan begini, mengerjakan sesuatu pada suatu saat tertentu berarti melakukannya dengan cepat. Peter Drucker bukan orang yang percaya dengan multitasking pada saat yang sama mengerjakan sekian banyak hal. Tapi Peter Drucker lebih percaya pada bisa mengerjakannya, tapi mengerjakan ini diselesaikan dalam waktu singkat lalu mengerjakan yang lain begitu ya. Semakin seseorang mampu mengkonsentrasikan waktu, usaha, dan sumber daya, semakin banyak dan semakin bervariasi pekerjaan yang dapat ditanganinya. Ini rahasia dari orang-orang yang bisa mengerjakan banyak hal, bahkan hal-hal yang sulit sekalipun. Mereka mengerjakan satu hal pada satu waktu tertentu. Hanya kecepatannya saja yang berbeda. Mereka bekerja lebih cepat. Nah, Educators,
kali ini kita mau menguji tentang bagaimana kita bisa menerima itu. Kalau kita bisa menerima, kita tidak maha hadir, maka kita akan lebih fokus. Dunia saat ini adalah dunia yang penuh dengan distraksi atau gangguan. Dan ini bisa membuat kita seringkali terganggu. Nah, agar kita bisa benar-benar hadir atau fokus di tengah dunia yang penuh distraksi atau gangguan ini, kita perlu memberi perhatian, ya, sehingga itu bisa berupa hadiah sebetulnya yang paling berharga yang bisa kita berikan. Jadi artinya kalau kita bisa hadir di satu tempat pada satu saat dengan perhatian penuh, kita bisa memberikan sebuah hadiah. Itulah sebabnya kata present gitu ya. Hadiah itu juga berarti kehadiran. Nah, kalau kita bisa melakukan itu, maka kita bisa melaksanakan pekerjaan-pekerjaan secara mendalam, karena kita fokus. Nah, musuh dari deep work, istilah yang diperkenalkan dalam buku Jordan Rainer, bekerja dengan mendalam atau belajar dengan mendalam, itu deep learning. Musuhnya adalah gangguan dari luar, external distractions. Yang kedua adalah produktivitas semu atau fake productivity. Seolah-olah kita itu punya produktivitas tinggi karena sibuk, tapi belum tentu. Lalu quick highs, ya, seakan-akan wah luar biasa begitu ya. Kemudian savior complex, kita mau jadi semacam juru selamat, bisa ada di mana-mana. Dan makeshift omnipresent, jadi kita berusaha untuk bisa ya maha hadir tadi ya. Nah, sudahlah, jangan bermimpi kita bisa maha hadir. Mari kita refocus. Kalau kita sudah terganggu sesuatu, kita harus refocus begitu ya. Ya mau tidak mau. Tapi ingatlah, dari pengalaman, ketika kita melakukan refocusing, jadi tadi kita lagi mengerjakan sesuatu, kemudian ada gangguan, lalu kita kembali lagi, maka itu istilahnya adalah refocusing, bukan? Nah, Jordan Rainer mengatakan itu istilahnya attention residue. Jadi perhatian dari sisa-sisa perhatian sebetulnya ya. Nah, manusia mengalami attention residue, ya, residu perhatian itu setelah mengalami switching, perubahan dari mengerjakan yang tadi, lalu ada gangguan, kita kerjakan yang lain, maka biasanya yang terjadi itu adalah poor performance pada pekerjaan yang kita lakukan atau kita sambung tadi, kita lanjutkan. Bukankah kita sering mengalami itu, educators? Kita kalau harus balik lagi itu butuh energi lebih besar. Sampai di mana ya tadi ini ya? Kita harus, jadi akhirnya waktunya jadi lebih panjang untuk menyelesaikan hal itu. Nah, untuk itulah mari kita lakukan beberapa praktek baik yang dianjurkan. Yang pertama adalah jangan hanyut, pegang kendali saat mengecek pesan-pesan digital Anda. Ya, kalau kita ngecek pesan digital, kita harus hati-hati, jangan hanyut. Artinya ada sesuatu yang membuat kita berlama-lama di situ. Nah, bayangkan aja jika seorang pengantar surat atau pengantar barang datang ke rumah kita 100 kali dalam waktu beberapa jam.
bolak-balik bel di pintu rumah kita itu berbunyi, dia lagi begitu ya. Ya agak aneh sebetulnya, itu tidak pernah terjadi gitu di zaman non digital dulu. Tapi kenyataannya sekarang pesan digital itu tidak hanya ketuk-ketuk atau tekan tombol bel pintu pagar atau pintu rumah kita, tetapi muncul di HP kita terus-menerus. Nah, itulah kenyataan dunia digital kita. Dan pada dasarnya manusia itu ketika mengirim suatu message kepinginnya mendapat respon secepatnya. Bukankah kita juga begitu gitu ya? Kita amati ini udah dibaca belum ya? Kalau udah dibaca, loh tapi belum respon ya gitu ya. Kemudian bisa juga kita merasa takut kalau kita ketinggalan sesuatu yang mendesak, padahal belum tentu mendesak ya. Dan seringkali yang terjadi juga kita tergoda dengan ada orang yang kita pentingkan gitu ya, atau ada satu masalah yang kita anggap ini tidak bisa menunggu respon kita terlalu lama. Jadi kita punya VIPs istilahnya ya, VIP yang kita utamakan. Nah, begitu juga kita berharap yang sama dengan orang lain. Nah, jadi pertama-tama jangan hanyut dengan itu. Ya. Yang kedua, singkirkan gangguan dari luar, external distractions, itu yang bisa melakukan kita karena gangguan itu pasti datang gitu ya. Nah, Amsal 4 ayat 25 mengingatkan kita, biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Jadi jangan melirik ke kiri, melirik ke kanan ketika kita sedang fokus melakukan sebuah pekerjaan. Apalagi itu deep work ya, sesuatu yang kita mau seriusi begitu, termasuk deep learning. Gunakan cara atau aplikasi digital untuk menjawab sementara pesan-pesan yang masuk. Jadi ibaratnya itu seperti answering machine gitu ya, mesin penjawab. Kalau dulu kita pakai itu untuk menjawab telepon yang masuk ke kantor atau di rumah, kami sedang tidak ada di rumah, silahkan meninggalkan pesan, gitu misalnya ya. Nah, bisa juga kita membuat itu, ya, atau kita pesankan saja. Sekarang kan sangat mungkin kalau ada telepon masuk lalu kita respon, please text me, gitu ya. I'll call you right back misalnya. Saya akan jawab Anda segera atau later begitu. Nah, paling tidak itu melegakan sehingga kita masih bisa lanjut dengan cepat, tidak harus memindahkan fokus perhatian kita. Ya. Itu tadi praktek yang kedua, singkirkan gangguan-gangguan itu sedapat-dapatnya, gitu ya. Lalu praktek yang ketiga adalah jadwalkan dan buat komitmen dengan diri sendiri untuk deep work. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu yang serius yang harus kita fokus begitu ya, maka itu harus dijadwalkan. Peter Drucker, pakar manajemen, kembali mengatakan to be effective, every knowledge worker needs to be able to dispose of time in very large chunks. Artinya, kalau mau efektif, semua pekerja yang menggunakan nalar, knowledge worker istilahnya, itu butuh mengalokasikan, ya, menjadwalkan waktu yang cukup besar, artinya cukup lama begitu ya, bukan hanya beberapa menit. Katakanlah 1-2 jam minimal untuk betul-betul konsentrasi dan melakukan pekerjaan itu. Saya sudah mencoba dan hasilnya luar biasa, educators. Kita menjadi lebih produktif dengan itu. Lalu praktek yang keempat adalah sediakan waktu senggang untuk tugas-tugas dangkal, shallow work.
Dan hal-hal yang bersifat kebetulan atau tak terduga itu selalu terjadi, bukan? Jadi artinya kita buat schedule kita. Misalnya mulai pukul 8 sampai pukul 9.30 kita melakukan deep work. Fokus mengerjakan sesuatu yang sangat serius. Kita tidak sentuh HP kita tidak lihat email, kita fokus ke situ. Ya. Kalaupun misalnya HP kita bernada getar atau apa, sorry mas, pas bernada getar bunyi banget ya. Nah contohnya seperti ada nada panggil dari handphone kita. Lalu saya sedang deep work, sedang membahas sesuatu yang sangat penting dengan para educators, menyiapkan video ini. Apa yang harus saya lakukan? Ya, kalaupun itu terjadi karena saya lupa men-switch menjadi mute atau mungkin karena ada sesuatu yang mungkin penting, maka itu bisa saja kita setel dengan nada panggil, tapi segera kita berikan message, please text me, ya, sehingga dengan begitu kita nanti akan bereskan. Jadi memang harus disediakan waktu-waktu senggang setelah deep work, kita buat shallow work, gitu ya, ngecek messages, memeriksa pesan-pesan digital atau email dan sebagainya, lalu kita bisa lanjut lagi deep work berikutnya. Nah, kalau kita bisa lakukan seperti itu, ya, maka kita akan lebih produktif dalam memanfaatkan waktu anugerah Tuhan ini. Jadi begitu juga dengan hari, ya. Dalam satu minggu kita perlu membuat specific blocks di kalender kita. Ada tanggal-tanggal tertentu yang kita beri tanda begitu ya. Jadi itu penting. Namun kalau misalnya Tuhan menggerakkan hati kita, mengalihkan perhatian kita untuk sesuatu yang sangat mendesak, ya kita harus taat juga gitu ya. Karena mungkin Tuhan sedang mau menarik perhatian kita ke sesuatu yang jauh lebih penting dan jauh lebih mendesak misalnya, ya tentu harus kita respons itu. Tapi untuk itu kita perlu sensitivitas, ya, kesensitifan supaya kita tidak mudah terdistraksi, ya. Nah, itulah bab 5. Kita tidak akan bisa maha hadir, ya nggak apa-apa. Hadir saja di saat ini, beri perhatian penuh, dan itu adalah hadiah terbaik yang bisa kita berikan ke orang yang kita layani, organisasi yang kita layani, memberi kontribusi terbaik bagi siapa saja yang bisa kita layani pada saat itu, begitu ya. Nah, setelah membahas bab 5 tadi, kita sekarang membahas bab 6. Rangkulah istirahat produktif. Nah, untuk menebus kembali waktu kita sesuai dengan teladan Sang Penebus, kita harus merangkul ritme istirahat rancangan Tuhan yang berlawanan dengan intuisi produktif kita pada umumnya, supaya kita bisa mencapai tujuan dan memenuhi panggilan ilahi, bukan hanya panggilan jiwa manusia kita saja. Jordan Rainer mengingatkan, rest is productive for our goals and our souls. Jadi istirahat itu sebetulnya produktif untuk tujuan-tujuan kita, untuk kesehatan jiwa kita. Nah, ini sesuatu yang sangat menarik. Lebih lanjut dia katakan, untuk bisa melakukan lebih banyak, pada umumnya kita itu butuh melakukan lebih sedikit, tapi istirahat lebih banyak. Nah, mari kita bahas. Pertama-tama Mazmur 127 ayat 2, ini firman Tuhan yang tentu
berisi kebenaran ya, mengatakan begini, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Ketika saya membaca ayat firman Tuhan ini, saya bertanya-tanya apakah ini berarti manusia boleh bermalas-malasan? Tentu tidak gitu ya. Tapi mengandung sebuah rahasia bahwa Tuhan itu merancang ritme istirahat produktif buat setiap kita. Dan ritme itu bisa setiap 1,5 sampai 2 jam, setiap malam kita harus beristirahat, setiap minggu itu semua ritme-ritme istirahat produktif yang ditanamkan dalam tubuh kita seperti DNA, ya, ciri khas manusia yang sudah dalam rencana Tuhan. Nah, mengabaikan ritme-ritme ini akan membuat kita mudah jenuh, cemas, dan tidak seproduktif yang kita harapkan ketika kita melakukan pekerjaan bagi kemuliaan Tuhan dan bagi kebaikan sesama. Nah, ibarat siklus begitu ya. Nah, kita tahu ultradian cycles, ya, energi itu mulai terus naik puncak, terus mulai turun. Itu satu cycle pekerjaan itu kira-kira ya maksimum 90 sampai 2 jam lah, 90 menit sampai 2 jam. Dikatakan human beings are not designed to run like computers. Kita bukan mesin, bukan komputer. Ya, bisa bekerja dengan kecepatan tinggi terus-menerus untuk waktu yang sangat panjang. Itu robot. Tapi kita tidak begitu. Kita punya ritme, kita punya pulse ya. Nah, Kejadian 2 ayat 2 sampai 3 tertulis demikian. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Nah, itulah ritme Tuhan. Ada waktu bekerja, ada waktu istirahat. Untuk itulah ada beberapa praktek baik yang dianjurkan. Yang pertama, istirahatlah dengan baik setiap satu siklus waktu kerja. Kalau kita bekerja dengan menggunakan otak kita lebih banyak, maka kita perlu istirahat menggunakan tangan sekarang ya. Misalnya kita mencuci piring mungkin atau membersihkan sesuatu ya. Tapi kalau kita bekerja banyak dengan tangan, entah itu menjahit atau kita sedang mengerjakan pekerjaan pertukangan begitu, istirahatlah beberapa menit kita membaca sesuatu begitu misalnya ya. Jadi if you work with your mind, rest with your hands. If you work with your hands, rest with your mind. Itu anjuran Jordan Rainer. Nah, praktek yang kedua adalah ciptakan peluang. Berusahalah untuk bisa tidur cukup pada malam hari. Antara 7,5 sampai 8 jam jika itu memungkinkan ya, harus kita upayakan. Nah, untuk itu bagaimana caranya? Tetapkan jadwal tidur malam. Jam berapa kita mau tidur? Pukul 10, ya kita harus bangun pukul 5:30 atau jam 6 pagi. Kalau mau bangun lebih awal, ya kita harus tidur lebih awal. Hentikan semua kesibukan atau aktivitas berat minimal 1 jam sebelum tidur. Jangan ketika mau tidur kita masih beberapa menit sebelumnya masih sangat sibuk dan itu akan membuat kita lama bisa tidur ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah hindari minum kopi atau minum-minuman lain yang membuat kita melek. Kalau kita minum itu terlalu dekat dengan jadwal tidur, pada orang-orang tertentu itu bermasalah ya. Lalu praktek yang kedua ini menciptakan peluang untuk tidur sekitar 8 jam setiap malam itu juga bisa kita lakukan dengan
menghindarkan gangguan ya. Jadi sedapat mungkin gelapkan kamar tidur kita. Jangan tidur dengan lampu yang terang benderang karena itu mengganggu istirahat kita. Dan upayakan kamar tidur kita cukup sejuk sehingga kita nikmat begitulah ya. Nah, praktek yang ketiga, berhentilah bekerja dan rayakan hari Sabat. Jadi setelah kita bekerja 6 hari, hari yang ketujuh, nah itu bisa Sabtu, bisa Minggu, Anda yang menentukan, Anda yang menjadwal. Nah memang kita tahu bahwa Tuhan juga melakukan ritme itu. Jadi hari Sabat itu adalah hari perhentian dan hari untuk merayakan. Nah kita diundang untuk berhenti bekerja. Tariklah kursi, kita duduk bersanding dengan Tuhan kita Yesus Kristus, King Jesus, karena kita mau menikmati kebaikannya dan semua karunia-Nya. Nah, beberapa ayat firman Tuhan mengingatkan kita, Ibrani 4 ayat 10 misalnya, sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Roma 8 ayat 17, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama dengan Dia. Jadi ayat ini mengingatkan kita adalah anak-anak Allah. Jadi tentu kita ada di dalam keluarganya, kita hidup dengan ritme-ritme yang sudah Tuhan rencanakan. Efesus 1 ayat 5 menegaskan kembali dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Jadi itulah bab 6. Merangkul waktu istirahat anugerah Tuhan supaya kita lebih produktif. Dan bab 7, bab yang terakhir, hapuskan semua ketergesaan. Untuk menebus kembali waktu anugerah Tuhan, kita perlu meneladani Sang Penebus. Kita harus merangkul kesibukan produktif sambil menghilangkan ketergesaan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus itu busy, sibuk, tapi Tuhan Yesus unhurried. Tuhan Yesus tidak tergesa-gesa. Sibuk itu sesuatu yang ada di luar kita. Ya, kita kadang tidak bisa menghindari itu. Tetapi tergesa-gesa, terburu-buru, merasa cemas karena belum selesai dan sebagainya, padahal deadline ya, tenggat waktu itu sudah begitu dekat, itu adalah kondisi di dalam kita. Kitalah yang menentukan atau menolak atau mengizinkan itu terjadi. Jadi dikatakan bahwa hurry is the great enemy. Ketergesa-gesaan itu musuh terbesar dari kemampuan kita untuk bisa lebih purposeful, ya, bisa hadir dan bisa produktif. Kalau kita ingin punya makna dalam hidup kita, kita mau hadir, fokus pada pekerjaan dan mau produktif, harus singkirkan ketergesaan itu. Nah, biasanya kita tahu busyness atau kesibukan itu merayap perlahan-lahan lalu menjadi kecemasan, membuat kita jadi tergesa-gesa. Ya. Sebetulnya apa yang sedang terjadi? Diam-diam itu semua menyingkirkan Tuhan dan damai sejahteranya dari kehidupan kita. Jangan biarkan itu terjadi. Nah, untuk itu educators, kita tahu kalau kita mau menggunakan uang kita, kita melakukan penganggaran, bukan? Baik itu uang pribadi atau organisasi atau uang
milik sekolah kita misalnya, pasti setiap rupiah berharga. Lalu kita budget our money gitu ya. Nah demikian pula sebetulnya waktu itu juga sama seperti uang. Ya, maka dikatakan time is money itu ya. Jadi setiap menit juga berharga. Kita harus menganggarkan waktu kita itu dengan baik. Efesus 5 ayat 15-16 mengingatkan kita, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, benarkah orang-orang kreatif itu sulit melakukan time budgeting, menganggarkan waktu itu, mengalokasikan, mengatur itu susah. Karena saya ini pekerja kreatif. Nah, diingatkan oleh David Brooks, seorang kolumnis New York Times, yang dikutip oleh Jordan Rainer, creative people itu memang berpikir seperti seniman begitu ya. Tetapi kalau bekerja mestinya seperti akuntan gitu. Artinya kalau kita mau betul-betul produktif, kita punya akuntabilitas. Jadi kita harus mempertanggungjawabkan juga aset, yaitu waktu anugerah Tuhan. Kita nggak bisa seenak kita, sekalipun mungkin kita pekerja kreatif. Ya, boleh berpikirnya. Untuk itu kita alokasikan kapan mau melakukan deep work untuk menggali semua kreativitas kita, gitu ya. Tapi kita tetapkan kapan ini harus selesai. Begitu. Nah, untuk itulah praktek pertama, kenali dan jadwalkan kegiatan rutin harian kita. Kita punya kegiatan-kegiatan rutin. Kegiatan rutin harian yang sudah terjadwal itu menghemat energi. Karena kita tidak harus membuat keputusan yang bersifat dadakan. Ya, biasanya sesuatu yang muncul tak terduga itu menghabiskan energi. Mengelola waktu sebenarnya lebih tepat dikatakan mengelola energi saat memanfaatkan waktu. Kita seringkali jadi tidak produktif karena merasa energi kita terkuras gitu ya. Habis mikir ini belum selesai, mikir yang lain, begitulah. Praktek yang kedua adalah lakukan penyesuaian jadwal ketika kita melakukan review harian. Kita tinjau ulang begitu ya. Nah, dalam rangka melakukan review harian itu mintalah hikmat Tuhan. Kita harus melakukannya dengan doa begitu ya saat melakukan review harian. Memprioritaskan komitmen dengan orang lain. Jadi kalau kita punya komitmen yang memang sangat urgent dan penting, kita beri kotak warna merah dalam jadwal kita. Sedangkan deep work dengan warna hijau misalnya begitu ya. Nah, lalu bagaimana ini? Jadwalnya waktu deep work warna hijau ini ada warna merah, itu coba kita dekatkan supaya kita tahu itu ya, memang nggak bisa dihindari. Oke lah, tapi tentu kita atur. Kalau kita harus menelpon orang, berapa lama? Kita jadwalkan ya, kita atur sedemikian rupa. Dan kita tahu bahwa itu adalah call atau telepon yang percakapan yang memang sangat penting. Nah, kita atur itu ada di awal, setelah itu kita lanjutkan deep work, atau kita letakkan di bagian akhir misalnya gitu ya. Nah, dengan demikian tidak terjadi di tengah-tengah, sehingga mengganggu deep work kita. Dan kemudian kita juga perlu memperhatikan matriks, the Eisenhower matrix ini ya, antara yang mana yang urgent, mana yang important itu. Nah, start by doing what's necessary, then what's possible, and suddenly you are doing the impossible. Itu kata Francis of Assisi. Jadi sesuatu yang sangat mendesak dan sangat penting, mau tidak mau harus kita kerjakan. Itu pernah kita bahas di bagian sebelumnya. Yaitu seperti tugas yang jatuh tempo begitu ya, harus dilakukan mau tidak mau. Tapi ada hal-hal yang tidak mendesak
tapi penting. Nah, ini misalnya ada tugas yang tenggat waktunya masih panjang, lalu kita bisa jadwalkan, kita cicil begitu. Nah, ini bisa melakukannya dengan deep learning atau deep work. Ini sangat penting dan perlu dialokasikan dalam jumlah yang lebih besar dari jumlah waktu yang pertama tadi. Ini nomor 2 itu ya. Tapi ini sebetulnya yang jauh lebih penting. Lalu ada hal-hal yang sifatnya urgent, tetapi sebetulnya tidak terlalu penting begitu. Urgent but not important. Nah, ini mau tidak mau ya kadang harus kita lakukan atau mungkin kita delegasikan. Ini sudah kita bahas pada waktu yang lalu ya. Tapi 1, 2, 3 ini memang ya mau tidak mau harus disusun dalam jadwal kita. Ya, tetapi yang nomor 4 yaitu not urgent dan not important itu yang harus disingkirkan. Ini bukan prioritas. Praktek yang ketiga adalah belajar untuk mengatakan tidak. Ya, dalam hal ini kita selektif dan kreatif dalam merespons permintaan bantuan orang. Jadi yang pertama-tama kalau kita harus merespons lewat pesan digital misalnya, jangan terburu-buru merespons. Apalagi itu kalau terkait dengan jadwal. Kita harus cek dulu. Ya, nggak apa-apa, biar saja. Ya. Yang kedua, nah ini yang menarik. Kalau kita merespons, pertama encourage, beri semangat orang itu, kita sambut baik, begitu ya. Kalau pesan digital ya kita balas dengan baik, mungkin ucapkan selamat, luar biasa, misalnya begitu ya. Tapi jika perlu kita decline permintaannya itu, karena kita tidak bisa penuhi. Ingat bahwa kita harus bisa memberi dengan sukarela dan senang hati karena kita memberi apa yang kita punya, bukan apa yang kita tidak punya. Jadi kita tidak boleh merasa sungkan gitu ya, lalu kita ya memaksakan diri membantu tapi sebetulnya tidak efektif. Mungkin dia lebih baik dibantu oleh orang lain. Jadi kita decline, kita harus berani mengatakan tidak begitu ya. Tetapi kalaupun kita bisa membantu, kita bantu sesuai dengan apa yang kita bisa. Jadi artinya encourage, decline, and help ini rangkaian yang harus dilatih. Jadi kita beri sambutan positif, kita katakan kita tidak bisa memenuhi permintaannya seperti itu kalau memang tidak bisa ya. Kita harus jujur, lalu kita katakan, tapi seandainya kalau yang ini saya bisa melakukannya. Apakah kamu mau saya bantu seperti ini? Tapi yang ini kamu lakukan sendiri, misalnya begitu. Nah, hal-hal seperti ini harus kita latih dengan baik. Nah, satu hal lagi yang penting kita ketahui adalah ya terimalah jika memang orang salah mengerti terhadap respons kita. Ya mau nggak mau itu risiko begitu ya. Jadi pertama jangan terburu-buru dalam respons. Yang kedua rangkaian tadi ya, encourage, decline, and help. Yang ketiga adalah ya terima sajalah kalau ada orang yang tidak mengerti kita. Nah, sebagai penutup, Jordan Rainer mengatakan di dalam bukunya, kalau boleh saya sarikan, ada satu hal yang sangat penting, yaitu disiplin pribadi untuk menerapkan semua yang sudah kita pelajari. Dan itu memang dibutuhkan satu tekad, ya, satu niat berupa disiplin pribadi. Ayat firman Tuhan mengatakan seperti ini di dalam 1 Korintus 9 ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Jadi mari kita bukan hanya menjadi pendengar, penonton, atau mungkin sudah banyak tahu, namun kita menjadi pelaku. Selamat menerapkan dan selamat
merenungkan lebih lanjut dengan sekaligus menikmati akhir pekan para educators semua. Sampai jumpa pada episode berikutnya.